Sebenarnya seberapa besar peran Indonesia dan pengaruh dari lawatan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia untuk memberikan dampak positif secara ekonomi baik global maupun bagi Indonesia di tengah konflik berkepanjangan Rusia dan Ukraina yang tentunya berdampak bagi ekonomi global. Apalagi kita ketahui dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar G20. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami peneliti ekonomi CSIS Dandi Raffidrandi. Selamat pagi Mas Dandi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pagi. Ya Ya, Mas Dandi, ini kita sedikit membahas lawatan Presiden Jokowi ke Eropa, terutama ya, kehadirannya di G7. Kalau bicara mengenai G7, kita memang bukan menjadi anggota, tapi kehadirannya merupakan salah satu poin penting. Pembahasannya adalah bagaimana kehadiran kita bisa memberikan dampak, terutama secara global dari segi ekonomi. Salah satunya adalah tadi dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjembatani terkait dengan salah satunya embargo terkait dengan tadi ya gandum, kemudian juga pupuk, karena dua komoditas ini yang dibutuhkan secara global ketika konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? ya. Terima kasih Mas Yuda. Mungkin kita bisa kembali sebentar ya untuk melihat dampak ekonominya dari perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Gitu ya. Kita melihat bahwa ada tekanan yang dirasakan oleh seluruh negara. Gitu ya. Kita tidak berbicara hanya satu kawasan atau beberapa negara, tapi seluruh negara terkait dengan harga pangan dan juga harga energi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi sasaran Presiden Jokowi, bagaimana caranya rantai pasok global terkait dengan pangan juga energi ini masih bisa berjalan. Ya, jadi kita mau memberikan kedua ruang antara politik dan ekonomi itu menjadi hal yang berbeda gitu ya. Jadi walaupun terjadi perang, kita masih ingin tetap komoditas penting dunia seperti yang tadi sudah dijelaskan, antaranya adalah gandum dan juga fertilizer itu masih tetap bisa mendapatkan akses terutama ekspor ke seluruh dunia. Karena mungkin yang bisa menjadi catatan di sini adalah dampak dari Rusia dan Ukraina ini tidak hanya mendapatkan dampak negatif itu di negara-negara Eropa saja, tapi kita akan lebih concern lagi akibat untuk melihat akibat dari dampak konflik Rusia dan Ukraina ini. Ini adalah negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah ke bawah, yang mereka masih harus struggling dengan pandemi yang mungkin belum selesai gitu ya, dan mereka juga harus langsung berfokus kepada bagaimana sih cara mengatasi kenaikan harga pangan dan juga harga energi. Nah ini sebenarnya dampak yang coba G7, G20 dan juga seluruh dunia untuk bisa mengadres ini. Jadi mungkin dari saya. Mas Edi, yang menarik adalah salah satu insight ya dari Presiden Jokowi ketika datang ke KTT G7. Ini menariknya adalah Indonesia itu menyatakan kita membutuhkan setidaknya 25 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Transisi ini bisa dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi untuk membuka peluang bisnis dan membuka lapangan kerja baru. Bagaimana Anda melihat peluang ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di KTT G7? Kalau kita melihat kehadiran kita di sana dan peluang bisnisnya di kedepannya. Ya, tentu saja ini merupakan hal yang sangat baik ya kalau saya lihat dari perspektif ekonomi, karena memang kenapa sih Indonesia itu memerlukan dana yang sangat besar gitu, karena kita memiliki financing gap untuk transisi energi itu sangat sangat besar gitu ya. Kenapa? Karena kita masih banyak sekali bergantung kepada energi-energi yang istilahnya kotor gitu ya, seperti batu bara dan teman-temannya. Dan ini memperlihatkan bahwa harga yang harus dibayar untuk kita bisa transisi dari resource yang kotor gitu ya menjadi yang sesuatu yang lebih bersih gitu ya, renewable energy dan lainnya, itu akan sangat mahal karena kita harus istilahnya memadamkan energi atau sumber daya yang sudah kita
bangun beberapa tahun terakhir ini, terutama misalnya untuk pabrik batu bara, dan ini kan juga harus terkait dengan tenaga kerja. Ya, nah ini yang harus Indonesia pikirkan lebih jauh gitu ya, bagaimana nanti ke depannya kita memang membutuhkan financing gap yang besar, ya. Dan ini mungkin harus dicanangkan oleh mungkin seluruh pihak bahwa kita tidak hanya phase of just transition, tapi juga kita concern terhadap just and affordable transition. Ya, jadi kita juga harus tahu bahwa bagi negara-negara berkembang gitu ya, negara yang masih mungkin menggunakan energi-energi yang kotor dan murah gitu ya, transisi energi ini akan sangat mahal. Jadi kalau misalnya G7 come up dengan beberapa plan-nya gitu ya, mereka punya ada program untuk infrastructure dan juga ada just transition fund, itu sangat baik sekali untuk misalnya Indonesia dan juga negara berkembang. Dan ini juga sudah dijelaskan di KTT G7 kemarin bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara yang akan diberikan investasi yang sudah ada programnya di G7. Masih tentang G7 ya, salah satu yang dibicarakan terkait dengan janji menyediakan sekitar 600 miliar US dollar atau setara dengan 8.873 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan untuk membiayai infrastruktur yang dibutuhkan negara-negara berkembang demi melawan proyek Belt and Road Initiative China yang bernilai triliunan dolar. Bagaimana Anda melihat hal ini terutama ketika kita sebagai bagian dari G20? Ya, kalau saya melihatnya memang semakin banyak sumber pendanaan tentunya akan semakin baik gitu ya. Cuman kita juga harus sebagai negara penerima dana, kita juga harus berpikir secara strategis gitu ya. Terms and condition-nya gitu ya, pastinya proyek yang digawangi oleh Tiongkok untuk Belt and Road Initiative dan juga program yang diberikan oleh G7 itu memiliki terms and condition yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita tidak mau menjadi semacam proxy gitu ya antara Amerika Serikat dan negara-negara G7 dan juga Tiongkok gitu ya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur gitu. Jadi yang harus kita siapkan adalah apa sih platformnya gitu ya, apa sih proyek-proyek atau proyek-proyek infrastruktur yang tersedia gitu ya di Indonesia dan akan kita majukan sebagai proyek-proyek strategis yang dapat didanai baik dari sisi Belt and Road Initiative dan juga program G7 nantinya gitu ya. Yang terakhir kita harus memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini tidak memberatkan keuangan negara, pertama. Yang kedua, itu juga harus menganut sistem yang sustainable. Gitu ya. Jadi kita harus mulai melihat bahwa kita tidak hanya ingin melihat infrastruktur investment ini sebagai pendanaan saja. Gitu ya. Kita juga ingin pendanaan ini berkualitas, gitu ya. Berkualitas intinya adalah berkualitas untuk masyarakat secara ekonomi, namun juga ramah terhadap lingkungan dan sustainability. Mas Dandi, kita beralih ke pertemuan Presiden Jokowi dengan Zelensky di Ukraina. Berdasarkan data dari BPS, kita ngomongin perbincangan tentang perdagangan Indonesia-Ukraina ya. Kalau impor barang Indonesia-Ukraina itu masih relatif terjaga dengan nilai impor total mencapai 6,6 juta US dollar pada Maret 2022. Ini data dari BPS. Kalau kita melihat bahwasanya lawatan ini apakah memang masih memberikan peluang kerjasama yang menjanjikan meskipun juga diharapkan ke depannya dengan pertemuan ini dan G20 tentunya bisa membuka peluang lain selain tadi ya perekonomian global juga bisa dijembatani dengan kehadiran Presiden Jokowi. Ya, saya rasa dalam jangka pendek gitu ya lebih baik kita berfokus kepada bantuan-bantuan kemanusiaan gitu ya. Maksudnya kita mungkin prospek untuk meningkatkan kerjasama ekonomi itu mungkin saya bisa bilang netral gitu ya, karena mungkin kita juga tidak bisa berharap ada peningkatan perdagangan gitu ya antara Indonesia dan Ukraina di saat-saat seperti ini atau di saat masih seperti perang. Cuman yang akan dikedepankan menurut saya yang harus difokuskan oleh pemerintah dan juga G20 itu adalah bagaimana kita bisa mengesis bantuan kemanusiaan gitu ya dan memastikan bahwa produksi pangan dan juga input-inputnya termasuk fertilizer di Ukraina itu dapat berjalan dengan normal.
walaupun di saat perang. Nah ini mungkin hal yang pertama. Nah yang kedua, ini mungkin Indonesia bisa membantu dari sisi pendanaan. G20 juga bisa membantu dari sisi pendanaan rekonstruksi dari Ukraina itu sendiri, gitu ya. Jadi mungkin saya lebih melihat bukan dari sisi perdagangan, tapi lebih dari lebih ke arah bagaimana kita memitigasi atau menurunkan dampak perang, gitu ya, yang terjadi di Ukraina itu agar perekonomian Ukraina yang berhubungan dengan ekonomi dunia ini tetap berjalan gitu, dan mereka bisa memulai proses rehabilitasi gitu ya, setelah nanti mudah-mudahan perang sudah selesai. Kalau ke Rusia ini data dari BPS terakhir di Maret 2022 ada perdagangan sebesar 67,5 juta US dollar. Ini adalah berupa lemak dan minyak hewan dan minyak nabati, karet dan barang karet serta mesin atau peralatan listrik ya. Anda melihat seperti apa ini pasca pertemuan Putin dan Jokowi, apakah bisa meningkat perdagangan atau seperti Ukraina tadi lebih kepada bagaimana lobby politik dan juga perdamaian secara global, tidak lagi hanya sekedar pelawatan untuk membicarakan tentang bisnis dan G20 nantinya? Betul ya. Saya melihat memang kedua baik dari sisi Ukraina maupun Rusia itu memiliki dan lawatan Presiden Jokowi ini memiliki dampak yang lebih strategis gitu ya, dan dan menurut saya akan sangat terbatas apabila kita berpikir bahwa ini lawatannya harus menguntungkan antara Indonesia dan Ukraina gitu ya, karena di sana kita hadir gitu ya sebagai memiliki tadi Presiden Jokowi bilang misi perdamaian, dan juga tentunya sebagai Presiden Ketua G20 pada tahun ini gitu ya. Jadi kita tidak saya memiliki pandangan yang sama dari sisi Ukraina juga di Rusia gitu. Jadi kita tidak lalu mengharapkan adanya peningkatan gitu ya, peningkatan perdagangan atau mungkin penurunan gitu ya. Jadi mungkin prospeknya hanya netral, cuma kita akan lebih fokus kepada next step-nya apa sih gitu ya. Setelah mungkin kita tahu sendiri Rusia ini kan dikenakan sanksi berbagai macam ya dari pihak tujuh gitu ya. Nah ini kalau misalnya nanti perangnya sudah selesai gitu ya, bagaimana sih nanti kondisi misalnya untuk menormalisasi hubungan ekonomi Rusia gitu ya. Dan ini kan maksudnya Rusia itu kan termasuk ke dalam negara G20 gitu ya. Jadi kita juga ingin bahwa nanti hubungan ekonomi antara negara G20 ini akan bisa kembali normal kembali. Mungkin itu yang akan lebih didiskusikan, Yuda. Baik, terima kasih sekali perbincangannya pagi hari ini Mas Dandi Rafitrandi untuk waktunya. Selamat pagi dan sehat selalu Mas.